Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Afnan Rafni Palogan dengan NPM 191803108 dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah video praktikum tentang pembelajaran dari Simplicia berdasarkan secara mikroskopisnya. Baiklah, Simplicia yang pertama itu adalah Amylum oryzae yang bisa kita kenal dengan pati beras. Nah, di Amylum oryzae ini bisa kita lihat gambarnya di samping, yaitu berbentuk poligonal, lalu ukurannya itu biasanya 4,6 mikrometer. Lalu dia juga kadang-kadang memiliki hilus, dan apabila dia memiliki hilusnya itu berletak di sentris atau di tengah-tengah dari mikroskopnya, dari bentuk mikroskopnya. Lalu dia juga itu biasanya menggerombol dalam wujud mikroskop, menggerombol atau polyadelphis. Lalu juga dia tuh selain menggerombol, dia juga ada yang sendiri-sendiri atau yang bisa kita kenal dengan monoadelphis. Lalu dia juga tidak memiliki lamela. Nah, pati beras ini biasanya digunakan sebagai bahan penolong ataupun zat tambahan dalam suatu sediaan farmasi. Baiklah, selanjutnya ada Amylum manihold atau bisa kita kenal dengan tepung tapioka. Berikut gambaran dari Amylum manihold. Itu dia berbentuk bulat, namun ada juga yang rompang. Lalu dia itu memiliki hilus, namun terletak di sentris atau di tengah-tengah berupa huruf titik ataupun huruf seperti lambda. Lambdanya panjang gelombang. Lalu dia ini sendiri-sendiri atau bergerombol 3 yang bisa disebut dengan triadelphis. Nah, dari Amylum manihold atau tepung tapioka ini juga memiliki lamela, namun lamela di sini tidak terlihat jelas. Lalu biasanya Amylum manihold ini juga digunakan sebagai bahan penolong pada sediaan farmasi, khususnya pada obat-obatan. Nah, di Sonchifolium atau daun tempoyong ini bisa kita lihat gambar di samping. Yang dapat diamati bentuk mikroskopisnya itu dia memiliki epidermis bawah dengan bersamaan dengan adanya stomata, sehingga warna dari bentuk bagian ini berwarnanya hijau. Karena apa? Karena ada stomatanya. Seperti yang kita tahu, stomata di situ merupakan tempat proses fotosintesis yang ada di dalam tumbuhan. Lalu yang bawahnya ada epidermis atas, karena dia tidak memiliki stomata di bagian tersebut, sehingga tidak memunculkan warna hijau yang sangat pekat. Lalu selanjutnya ada mesofil daun dengan adanya epidermis dan palisade. Bisa kita lihat juga karena adanya palisade di situ menjadikan warna dari bentuk mikroskopnya ini juga berwarna lumayan hijau, karena di palisade dan mesofil sendiri separuh di tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan dari zat hijau daun yang ada dalam tumbuhan atau bisa kita kenal dengan klorofil. Lalu gambaran selanjutnya itu ada rambut penutup dari Sonchifolium sendiri. Nah, Sonchifolium sendiri ini bisa digunakan sebagai obat diuretika. Ada dari Theafolium atau bisa kita kenal dengan daun teh. Nah, di Theafolium ini atau daun teh bisa kita lihat di gambar yang pertama ada bentuk seperti cincin yang menunjukkan adanya kristal kalsium oksalat yang berbentuk cross. Lalu yang kedua ini ada berkas pengangkut dengan tipe penebalan sel tangga dan sel sekresi seperti yang ditunjuk oleh anak panah. Selanjutnya ada gambar mikroskop dari daun teh macrosclerate. Selanjutnya juga ada sclerentim. Lalu ada epidermis bawah dengan adanya stomata. Adanya berkas pengangkut dengan tipe selnya kita lihat adalah tipe spiral. Biasanya daun teh ini digunakan sebagai antidotum, lalu untuk keracunan alkaloid atau logam-logam berat. Terus bisa juga digunakan sebagai analeptika, dan terakhir bisa digunakan sebagai stimulan. Seperti kalau kita itu bisa juga minum teh kalau untuk yang begadang karena mengandung kafein juga, walaupun tidak sebanyak dari yang kopi. Lalu yang selanjutnya ada dari Orthosiponis folium atau yang bisa kita kenal dengan daun kumis kucing. Nah, di daun kumis kucing ini dia memiliki epidermis atas dengan adanya rambut penutup. Lalu di gambar selanjutnya ini bisa kita lihat ada epidermis bawah dengan adanya stomata, dan bisa kita lihat jelas juga gambar dari stomata atau mulut daunnya ini sangat jelas, dan ada juga rambut sisiknya. Lalu gambar selanjutnya ini ada dari rambut penutup. Nah, di rambut penutup ini bisa kita lihat sangat jelas bentuk dari rambut penutup dari daun kumis kucing sendiri. Lalu yang selanjutnya ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Nah, biasanya daun kumis kucing ini digunakan sebagai obat diuretika. Lalu yang selanjutnya ada Gulazumae folium atau bisa kita kenal dengan daun jati Belanda. Nah, di daun jati Belanda ini bisa kita lihat gambaran mikroskopisnya. Itu dia memiliki epidermis atas, gambarnya seperti pada umumnya epidermis ya. Lalu dia juga memiliki epidermis bawah dengan bentuk stomata. Di sini juga dapat terlihat dengan jelas bentuk dari stomata atau mulut daun yang terletak
di bagian epidermis bawah. Lalu selanjutnya juga ada rambut penutup berbentuk bintang. Sama jelas kita juga bisa lihat itu berbentuknya seperti bintang-bintang. Lalu selanjutnya ada rambut penutup pada batang daun. Maksud saya pada tulang daun. Lalu selanjutnya juga bisa kita lihat di situ ada berbentuk seperti serabut-serabut pada yang menunjukkan adanya kristal kalsium oksalat dengan berbentuknya prisma. Lalu selanjutnya ini ada bentuknya memiliki rambut kelenjar dan memiliki kristal kalsium oksalat yang berbentuk drusen. Lalu biasanya juga dari daun jati Belanda ini digunakan sebagai obat diare, obat anti cacing, obat menurunkan kadar kolesterol, lalu juga bisa digunakan sebagai obat perangsing dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada dari Funiculi fructus atau yang bisa kita kenal dengan biji adas. Nah, di Funiculi fructus atau biji adas ini kita bisa melihat bagian sel mikroskopisnya. Yang pertama ada endokarpium dengan sel-sel palisade. Lalu ada juga endokarpium, sel-sel endosperma, serabut, berkas pengangkut, dan epikarpiumnya. Nah, biasanya biji adas ini digunakan sebagai carminativa, obat diare, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada dari Myristiaceae semen. Nah, atau yang bisa kita kenal dengan biji pala. Nah, di Myristiaceae semen ini atau bisa kita kenal dengan biji pala ini memiliki bentuk mikroskopis yang dapat kita amati. Yang pertama ada kristal kalsium oksalat dengan berbentuk prisma. Seperti gambar yang ada di samping, bisa kita lihat itu dia seperti bulat-bulat prisma. Itu menandakan dia mengandung kalsium oksalat dalam bentuk kristal. Nah, lalu selanjutnya ada endosperma yang bisa kita lihat gambar juga di sampingnya. Itu ada seperti coklat keemas-emasan. Itu merupakan dari bentuk endosperma dari biji pala sendiri. Lalu yang ketiga ada serabut. Nah, di serabut ini seperti umumnya serabut. Lalu yang keempat ada perisperma yang bisa kita lihat di itu seperti hijau kehitaman. Nah, biasanya biji pala ini bisa digunakan sebagai sama dengan biji adas, digunakan sebagai carminativa, terus dia juga bisa digunakan sebagai pewangi, terus bisa digunakan juga sebagai stimulan, namun dia bisa menyebabkan efek mengantuk. Selanjutnya juga ada Amomi fructus atau yang bisa kita kenal dengan buah kapulaga. Nah, di Amomi fructus itu bisa kita amati dari sel mikroskopisnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada epikarpium. Epikarpium ini seperti serabut jala, namun dia letaknya ada di pinggir, ada di luar. Sedangkan yang kedua itu ada endokarpium, itu letak hampir sama bentuknya dengan epikarpium, namun berbeda letaknya. Nah, kalau endokarpium itu letaknya ada di dalam. Lalu dari gambar yang ketiga yaitu ada perisperma dengan ideoblas berupa sel minyak. Nah, kita lihat juga perispermanya itu berbentuknya seperti yang ada di gambar. Lalu dia juga terlihat seperti ada kilang minyaknya juga. Itu menandakan itu bentuknya dari perisperma. Nah, biasanya buah kapulaga ini bisa digunakan sebagai carminativa, lalu bumbu masak, lalu dibuat juga tinctur dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada Coriandri fructus atau bisa kita kenal dengan buah ketumbar. Nah, di Coriandri fructus ini gambar hasil penelitian mikroskopisnya bisa kita lihat menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada sclerenchyme, mesocarpium, sama endocarpium. Nah, di sclerenchyme ini dia warnanya kehijauan, lalu dia itu bentuknya seperti hampir mirip dengan karpium, cuma bedanya kalau dia ini lebih terlihat tipis-tipis untuk seperti yang ada di gambar. Lalu yang kedua ada mesocarpium. Mesocarpium ini letaknya setelah sclerenchyme, yaitu antara sclerenchyme dan endocarpium. Nah, dia ini sama bentuknya dengan endocarpium yang di bawahnya. Nah, namun berbeda letak. Kalau mesocarpium ada di tengah-tengah antara sclerenchyme dan endocarpium, namun kalau endocarpium itu berada di bagian paling dalam. Lalu biasanya buah ketumbar ini digunakan sebagai bumbu masak dan sebagai carminativa. Lalu yang selanjutnya ada Cinnamomi cortex atau bisa kita kenal dengan kulit kayu manis. Nah, dari jenisnya kulit kayu manis ini apabila diamati secara mikroskopis menjadi 3 bagian juga 3 bentuk. Yang pertama seperti gambar di samping ada ideoblas berupa sel minyak dan sclerenchyme. Nah, untuk sel minyaknya sendiri itu kita bisa melihat juga warnanya itu seperti ada kilau minyaknya. Sedangkan sclerenchyme itu berupa seperti serabut-serabutnya itu. Lalu yang kedua ada sclerida.
Sclereida dan sclerenchyma yang bersama, cuma kalau Sclereida terlihat ada warna sedikit kehijauan, kuning kehijauan seperti itu. Lalu yang ketiga ada sclerenchyma. Nah, di sclerenchyma ini seperti yang tadi, namun sclerenchyma lebih diperjelas yang mana sclerenchyma berupa garisnya. Lalu biasanya Cinnamomi cortex ini digunakan sebagai carminativa, lalu juga bisa dikombinasikan sebagai obat diare, namun dikombinasikan dengan bahan atau zat-zat lainnya. Lalu yang selanjutnya ada Tinosporoid caulis atau misal kita kenal dengan batang brotowali. Nah, di batang brotowali ini seperti yang kita lihat gambarnya di samping. Yang pertama ada yang bisa kita lihat ada amilumnya. Lalu yang kedua bisa kita lihat serabut dengan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma seperti yang bisa kita lihat di gambarnya. Lalu ada jaringan gabusnya, ada parenchyma cortex, lalu ada sclerenchyma dan unsur-unsur silem dengan nokta. Nah, biasanya batang brotowali ini digunakan sebagai obat demam, tonikum, dan bisa juga digunakan sebagai antidiabetes. Lalu selanjutnya ada zingiberries rhizoma atau bisa kita kenal dengan rimpang jahe. Nah, di sini kita bisa melihat dari struktur mikroskopisnya. Yang pertama ada amilum dengan ukuran perbesaran 100 × 10. Lalu ada periderm seperti gambar yang ada di samping, lalu ada jaringan gabus tangensial, lalu juga ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe sang tangga seperti tangga, lalu dia dikelilingi juga dengan amilum. Lalu selanjutnya ada serabut yang lumayan banyak dikelilingi oleh amilum sendiri. Rimpang jahe biasanya digunakan sebagai carminativa, stimulansia, diaphoretika, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dari Camphriae rhizoma yang bisa kita kenal dengan rimpangnya kencur. Nah, dari Simplicia rimpang kencur ini bentuk mikroskopis bisa kita amati. Yang pertama ada amilum, dia berbentuk seperti bulat-bulat itu. Lalu ada parenchyma. Nah, di parenchyma ini bisa kita lihat juga seperti gambar yang ada di samping. Lalu periderm, lalu ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral, berbentuk spiral dia untuk penebalannya. Lalu ada parenchyma dengan sel sekresi, lalu berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, berbentuk seperti tangga. Lalu biasanya rimpang kencur ini digunakan sebagai ekstentoransia, lalu bisa juga digunakan sebagai carminativa, stimulans, dan roboransia, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya tentang gambaran dari mikroskopi. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.